Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Fatima dengan NIM 230509111 dari Universitas Syadzi Madani Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan ataupun membawakan materi dasar-dasar pemrograman, yaitu struktur kontrol pemrograman membuat keputusan cerdas. Sebagai pemula dalam pemrograman, memahami struktur kontrol seperti if, else, dan switch sangatlah penting. Struktur ini memungkinkan program Anda dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, membuat aplikasi Anda menjadi lebih interaktif dan responsif. Nah, teman-teman, di sini ada struktur if, else, membuat keputusan sederhana. If digunakan untuk menguji apakah suatu kondisi bernilai true atau false. Yang kedua ada else, digunakan untuk menjalankan blok kode alternatif jika kondisi if salah. Nah, yang ketiga ada contohnya nih teman-teman, yaitu if masuk ke nilai lebih besar 80, itu lulus. Buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, di sini else tidak lulus, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada struktur switch, pilihan yang lebih banyak. Switch berguna saat Anda memiliki banyak kemungkinan kondisi yang perlu diuji. Yang kedua ada chess, digunakan untuk menentukan nilai yang akan diuji dalam setiap cabang. Nah, yang ketiga ada default, dijalankan jika tidak ada chess yang cocok dengan nilai yang diuji. Nah, di sini ada contohnya teman-teman, menentukan nilai huruf. If, else. If yaitu nilai lebih besar sama dengan 90, hurufnya A. Else if nilai lebih besar 80, hurufnya B. Yang kedua ada switch. Switch nilai case 90 sama dengan titik 2, huruf sama dengan A. Break case 80 titik 2, huruf sama dengan B. Break. Nah, yang keduanya dapat digunakan secara bergantian tergantung pada kompleksitas kasus. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Struktur kontrol memberi Anda fleksibilitas untuk membuat keputusan cerdas. Yang selanjutnya ada kombinasi if, else, dan switch. If, else untuk membuat keputusan biner sederhana, sedangkan switch untuk membuat keputusan yang dengan banyak pilihan. Dan yang ketiga, kombinasi dapat digunakan secara bersamaan untuk membuat alur keputusan yang kompleks. Nah, selanjutnya praktik struktur kontrol. Nilai matematika. Buat program untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai tes matematika. Yang selanjutnya diskon belanja. Buat program untuk menghitung diskon berdasarkan total belanja pelanggan. Selanjutnya ada hari libur. Buat program untuk menentukan apakah suatu tanggal merupakan hari libur. Nah, selanjutnya ada kategori buku. Buat program untuk menentukan kategori buku berdasarkan judul dan deskripsi. Nah, selanjutnya ada manfaat struktur kontrol. Logika cerdas, efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan untuk pengguna. Yang selanjutnya ada menggunakan struktur kontrol dalam proyek Anda. Yang pertama ada identifikasi keputusan. Kenali di mana Anda perlu membuat keputusan dalam aplikasi Anda. Yang kedua, pilih struktur yang tepat. Tentukan apakah if, else, atau switch adalah yang paling sesuai. Yang ketiga ada implementasi dan uji. Terapkan struktur kontrol dan uji untuk memastikan keputusan yang tepat. Oke teman-teman, itu saja materi hari ini. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada salah kata atau slide yang saya tampilkan. Saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya teman-teman. Saya atas nama Siti Fatima mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.